Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Cahyaningrum dengan NIM 23080310351 dari mata kuliah Manajemen Humas kelas A. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yakni konsep dasar humas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan manajemen humas terlebih dahulu. Manajemen humas merupakan proses strategi dalam membangun hubungan baik antara organisasi dengan publik. Ini melibatkan komunikasi, reputasi, dan citra perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen humas, yaitu yang pertama ada membangun citra positif. Manajemen humas bertujuan untuk membangun citra positif dan reputasi organisasi di mata publik. Ini melibatkan komunikasi yang efektif tentang tujuan dan prestasi organisasi kepada publik. Yang kedua ada menjalin hubungan. Fungsinya adalah menjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dan dengan publik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada komunikasi strategi, yaitu manajemen humas juga berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan informasi secara efektif. Dalam perencanaan strategi dalam komunikasi publik, ini melibatkan identifikasi tujuan komunikasi yang jelas dan terukur. Misalnya meningkatkan kesadaran publik tentang program atau mendapatkan dukungan untuk kebijakan tertentu. Lalu yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi dua arah antar organisasi dengan publik. Ini berarti bahwa organisasi tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mendengarkan dan merespon umpan balik dari publik. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kerjasama. Salah satu tujuan utama strategi komunikasi dalam manajemen humas adalah meningkatkan kerjasama antar organisasi dan berbagai pemangku kepentingan. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi dalam manajemen humas harus efektif dalam menyampaikan pesan organisasi kepada publik. Ini bisa melibatkan penggunaan berbagai teknik dan saluran. Lalu yang terakhir ada mengelola krisis. Strategi komunikasi dalam manajemen humas juga melibatkan penanganan krisis dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Ini bisa melibatkan komunikasi krisis dan manajemen reputasi. Ruang lingkup manajemen humas. Yang pertama ada publik internal. Cakupan publik internal merujuk pada karyawan, staf, dan anggota organisasinya menjadi bagian dari pemangku kepentingan internal. Manajemen humas berperan penting dalam berkomunikasi dengan publik internal. Beberapa aspek yang terkait dengan publik internal dalam manajemen humas meliputi: yang pertama ada komunikasi internal. Hal ini melibatkan penyampaian informasi tentang kebijakan organisasi, tujuan, perubahan, dan prestasi kepada karyawan. Lalu yang kedua ada pemberdayaan karyawan. Manajemen humas dapat membantu dalam pemberdayaan karyawan dengan menyediakan informasi yang relevan, pelatihan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya ada budaya organisasi, di mana manajemen humas dapat membangun budaya organisasi yang positif serta inklusif. Lalu yang terakhir ada pengakuan dan apresiasi, di mana manajemen humas dapat berperan mengakui serta mengapresiasi kontribusi karyawan dalam upaya organisasi. Ini dapat meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja karyawan. Yang kedua ada publik eksternal. Publik eksternal ini merujuk pada individu, kelompok, atau entitas di luar organisasi yang memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan organisasi. Manajemen humas berperan penting dalam membangun serta memelihara hubungan yang baik dengan publik eksternal. Ada beberapa aspek yang terkait dengan publik eksternal dalam manajemen humas, meliputi komunikasi eksternal. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada hubungan media. Manajemen humas berperan dalam membangun hubungan yang baik dengan media. Ini melibatkan penyediaan informasi yang akurat, menarik, dan relevan. Selanjutnya ada manajemen krisis, yaitu menangani situasi darurat dan mencegah dampak negatif bagi organisasi. Manajemen krisis melibatkan upaya untuk mengelola komunikasi dan reputasi organisasi selama situasi krisis.
Ada pun beberapa aspek penting dalam manajemen krisis ini, yaitu seperti perencanaan krisis. Lalu yang kedua ada komunikasi krisis. Tujuan utama dari komunikasi krisis ini adalah untuk menjaga kepercayaan publik, memberikan informasi yang akurat dan meminimalkan spekulasi dan kebingungan. Lalu selanjutnya ada manajemen reputasi, di mana manajemen humas juga berperan dalam melindungi serta memulihkan reputasi organisasi selama krisis ini dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki citra organisasi. Lalu selanjutnya ada hubungan yang baik dengan media. Ini melibatkan memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada media, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dengan jujur dan transparan, dan mengelola liputan media dengan hati-hati. Lalu selanjutnya ada manajemen stakeholder, di mana manajemen humas juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal selama krisis. Ini melibatkan memberikan informasi kepada karyawan, pelanggan, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjaga kepercayaan dan meminimalkan dampak negatif. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis teratasi, manajemen humas harus melakukan evaluasi menyeluruh tentang respon dan komunikasi yang dilakukan selama krisis. Hal ini membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi krisis di masa depan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar humas. Yang pertama ada kepercayaan, yaitu membangun kepercayaan antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang jujur dan transparan. Ada beberapa prinsip penting dalam manajemen humas yang terkait dengan kepercayaan. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi ini menciptakan kestabilan dan keandalan yang merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan. Lalu selanjutnya ada integritas. Integritas adalah prinsip moral yang penting dalam manajemen humas. Organisasi harus berkomitmen untuk bertindak dengan integritas dalam semua aspek operasionalnya. Selanjutnya ada peran-peran manajer humas dalam organisasi. Yang pertama ada komunikator. Manajer humas berperan sebagai komunikator yang menyampaikan informasi secara efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan manajer humas sebagai komunikator, seperti menyampaikan pesan organisasi, mengelola hubungan dengan media, mengelola komunikasi krisis, membangun keterlibatan publik, serta mengelola komunikasi internal, dan juga yang terakhir ada mengukur efektivitas. Lalu selanjutnya, yaitu ada peran manajer humas sebagai penasihat, yaitu memberikan saran dan masukan strategis bagi manajemen organisasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan manajer humas sebagai peran ini, yaitu mengidentifikasi isu dan tren, memberikan saran strategis, manajemen krisis, memfasilitasi komunikasi internal, dan mengukur serta mengevaluasi kinerja. Lalu selanjutnya ada pengelola citra, yaitu di mana manajer humas bertanggung jawab untuk membangun serta menjaga citra positif organisasi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan manajer humas, yakni meliputi mengelola reputasi, mengatasi krisis reputasi, memonitoring persepsi publik, mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, mengkomunikasikan identitas dan nilai organisasi. Lalu selanjutnya ada strategi dan teknik manajemen humas. Yang pertama ada publisitas, yaitu menyebarkan informasi positif melalui media untuk meningkatkan eksposur organisasi. Lalu ada hubungan komunitas, yaitu membangun hubungan baik dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada acara khusus, yaitu mengorganisasi acara untuk mempromosikan citra dan produk organisasi. Lalu selanjutnya ada media sosial, yaitu memanfaatkan platform digital untuk terlibat dengan publik secara interaktif. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara public relation online dan public relation offline. Yang pertama ada jangkauan, yaitu ada jangkauan offline, di mana melibatkan interaksi tatap muka, acara, konferensi, wawancara media tradisional, brosur, dan publik cetak. Yang kedua ada online, yaitu public relation online melibatkan komunikasi dan kegiatan yang dilakukan secara melalui platform digital seperti situs web,
media sosial, email, dan blog. Singkatnya, PR online memiliki jangkauan yang lebih luas, sementara offline lebih lokal. Selanjutnya ada kecepatan. Public relation online memiliki keunggulan kecepatan dalam menyampaikan pesan kepada publik. Dan public relation offline memungkinkan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyampaikan pesan kepada publik. Dan terakhir ada interaktivitas, di mana PR online memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih interaktif dengan publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.